Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Francisca dengan NPM 101222990. Di sini saya akan menjelaskan dua kasus, yaitu yang pertama, studi kasus toko kelontong tradisional versus minimarket modern. Pertanyaan pertama yaitu strategi relasional apa yang dapat dilakukan toko kelontong tradisional untuk mempertahankan pelanggan setianya dan menarik pelanggan baru di tengah persaingan dengan minimarket modern. Yang pertama, toko dapat membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan melalui interaksi langsung dengan mengenal kebiasaan serta nama pelanggan. Kemudian yang kedua, toko dapat meningkatkan layanan pelanggan dengan menyediakan kemudahan akses seperti nomor telepon atau layanan pesan untuk memudahkan komunikasi dan pemesanan barang. Kemudian yang ketiga, untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, toko kelontong dapat menawarkan program loyalitas seperti kartu anggota atau point reward. Terakhir, dalam menghadapi perkembangan zaman, toko kelontong bisa memanfaatkan teknologi digital dengan menjadikan sistem pembayaran digital dan memanfaatkan platform media yang ada. Kemudian elemen bauran komunikasi yang dapat menjadi pembeda antara toko kelontong tradisional dan minimarket modern adalah dalam komunikasi pribadi atau personal sellingnya. Elemen ini berfokus pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli yang cenderung lebih personal dan dekat, serta memberikan kesan lebih hangat dan manusiawi. Kemudian, bagaimana toko kelontong tradisional dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan daya saingnya? Yang pertama yaitu menggunakan aplikasi untuk pembayaran digital seperti GoPay, OVO, Dana, Kris atau sejenisnya. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk promosi dan komunikasi, biasanya menggunakan Instagram atau Shopee atau WhatsApp bisnis seperti itu untuk dijadikan sebagai bahan promosi. Kemudian mengembangkan layanan pengantaran barang atau delivery service seperti di Gojek, GoSend, Grab, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu dengan menerapkan sistem pemesanan online. Toko kelontong bisa membuat sistem pemesanan barang secara online melalui website atau aplikasi khusus. Lanjut ke studi kasus yang kedua yaitu tentang merek fashion lokal yang ingin go nasional. Pertanyaan yang pertama yaitu bauran komunikasi apa yang paling efektif untuk memperkenalkan merek fashion lokal ini ke pasar nasional. Untuk memperkenalkan merek fashion lokal Bandung ke pasar nasional, bauran komunikasi yang paling efektif melibatkan kombinasi antara beberapa saluran komunikasi yang paling mendukung, yaitu yang pertama, periklanan melalui media digital dan tradisional sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, hubungan masyarakat atau PR menjadi penting untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan di pasar yang lebih luas. Kolaborasi dengan influencer fashion dan vlogger terkenal dari berbagai kota besar dapat meningkatkan visibilitas merek dan memperkenalkan produk dengan cara yang lebih profesional. Pertanyaan kedua itu bagaimana cara membangun relasi dengan influencer nasional untuk mempromosikan merek ini. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan target audiens. Sebelum menjalin kerjasama dengan influencer, pastikan untuk mengetahui tujuan promosi yang audiens ingin dijangkau. Apakah tujuannya meningkatkan brand awareness, mendongkrak penjualan, atau memperkenalkan koleksi terbaru? Kemudian meriset influencer yang tepat. Pilih influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan merek atau fashion yang kita ingin jual dan yang sering membahas topik fashion. Yang ketiga itu bangun hubungan secara organik. Sebelum menghubungi mereka untuk kerjasama, mulai dengan membangun hubungan terlebih dahulu. Kemudian tawarkan kolaborasi yang menguntungkan, yaitu dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan, kemudian menjaga hubungan jangka panjang. Pertanyaan ketiga itu tantangan apa saja yang mungkin dihadapi merek fashion lokal saat memasuki pasar nasional. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Untuk tantangannya yaitu memasuki pasar nasional memang menawarkan peluang besar, namun juga datang dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Berikut adalah tantangannya yaitu tentang persaingan yang ketat. Tantangannya itu pasar fashion nasional sangat kompetitif dengan banyak merek besar dan internasional yang sudah mapan. Solusinya itu harus fokus pada keunikan dan nilai merek sendiri tersebut. Kemudian ada brand awareness yang rendah. Tantangannya itu merek fashion lokal mungkin belum dikenal di seluruh Indonesia, terutama di luar wilayah asalnya. Solusinya itu periklanan dan promosi. Kemudian tantangan dalam kendala keuangan. Merek fashion lokal seringkali memiliki sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan merek internasional yang lebih besar. Solusinya yaitu dengan
pendanaan dan investasi. Mungkin sekian penjelasan atas 2 kasus yang tadi saya sebutkan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.